Apa jadinya jika takdir ditentukan oleh sebuah turnamen, sebuah pertarungan antar generasi di mana darah adalah warisan dan tahta dewa harus direbut dengan pukulan dan pengorbanan? Ini bukan sekedar pertempuran, ini tentang penentuan nasib seluruh alam semesta. Sebuah tanda lahir misterius, para pewaris darah naga, dan satu hukuman yang tertinggi, memenangkan Mortal Kombat atau menyaksikan dunia kita binasa. Bersiaplah karena kita akan menyelami sebuah film yang penuh dengan jurus mematikan, dendam turun-temurun, dan pertanyaan-pertanyaan esensial yang memaksa kita untuk merenung apa artinya sebuah warisan. Bisakah seorang ayah mewariskan lebih dari sekedar darah? Dan apa yang rela kita korbankan untuk melindungi yang kita cintai? Ini bukan sekedar recap, ini adalah perjalanan menuju jantung pertarungan terhebat. Mari kita mulai. Kisah ini dimulai jauh di masa lalu, tepatnya tahun 1617 di Jepang. Hiduplah seorang ninja bernama Hanzo, menjalani kehidupan damai bersama klannya. Kedamaian itu hancur berkeping-keping saat Bihan, sosok pembunuh darah dingin, menerobos masuk dan mulai membantai anggota klan Hanzo. Hanzo terlambat tiba. Di hadapannya, istri dan putranya telah tewas. Tubuh mereka terbungkus es dingin. Dikuasai amarah, Hanzo mencabut pedangnya, menunjukkan keterampilan yang luar biasa saat ia dengan mudah menghabisi musuh-musuhnya. Ia menemukan Bihan dan sebuah pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Tragisnya, Hanzo tersungkur. Bihan menusuknya dengan senjata Hanzo sendiri. Saat Hanzo tewas, dari tanda naga berbentuk khusus di lengannya, tiba-tiba muncul api magis yang membakar tubuhnya, membuatnya lenyap tanpa bekas. Ajaibnya, Raiden muncul dan membawa pergi bayi Hanzo, menyelamatkan garis keturunan tersebut. Ramalan kuno mengatakan keturunan Hanzo akan mengumpulkan kelompok juara untuk akhirnya meraih kemenangan. Di masa kini, kita bertemu dengan Cole, seorang pertarung MMA yang bertarung di dalam kandang. Di dadanya terdapat tanda naga yang ia yakini hanyalah tanda lahir lucu. Namun, tanda itu bukan lelucon. Di Outworld, Bihan telah menjadi Sub-Zero. Dan gurunya, Samsung, khawatir dengan ramalan kuno. Perintahnya jelas, Sub-Zero harus pergi ke Earthrealm dan membunuh para juara sebelum turnamen dimulai. Earthrealm ini adalah dunia manusia. Malam itu saat Cole sedang makan malam bersama keluarganya, kengerian itu datang. Tiba-tiba salju turun di tengah musim panas. Meja dan jendela mulai membeku. Di tengah jalan, muncullah Sub-Zero mengendalikan es untuk menyerang warga. Untungnya Zack, seorang pria dengan tanda naga yang sama, menjemput Cole dan keluarganya. Zack menjelaskan, tanda naga itu berarti mereka telah terpilih untuk bertarung sebagai juara Earthrealm. Saat mobil mereka bertempur di sudut jalan, mereka dihadang Sub-Zero yang membekukan tanah. Zack, demi memberi waktu bagi Cole dan keluarganya, bergegas mengambil senjata dan menyuruh Cole mencari seorang bernama Sonya. Zack dan Sub-Zero terlibat duel sengit. Zack berusaha keras, namun serangannya tak mampu menembus baju besi Sub-Zero. Sub-Zero menjatuhkan Zack ke jendela, lalu melakukan serangan brutal. Ia membekukan kedua lengan Zack hingga meledak, kemudian melemparkan Zack ke lubang, mengira ia sudah tewas. Cole tiba di alamat yang dituju dan langsung disambut serangan oleh Sonya, seorang anggota pasukan khusus. Setelah Cole menunjukkan tanda naganya, ia percaya. Sonya mengungkap bahwa ia telah melihat tanda naga ini 7 tahun lalu di Brazil. Tanda itu berpindah ke tubuh Zack setelah ia mengalahkan target mereka. Mereka harus menemukan banyak mungkin pertarung karena sebagian besar juara Earthrealm telah dibunuh. Di sana, terikat sebagai tawanan, ada Kano, seorang tentara bayaran yang juga memiliki tanda naga. Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti ruangan. Makhluk tak kasat mata, kita sebut reptil, mulai bergerak, menjatuhkan dan makhluk itu menampakkan diri. Kano yang berhasil membebaskan diri dengan borgol
bergabung dalam pertarungan. Ia menyalakan suar dan menusuknya ke tubuh reptil. Makhluk itu menjadi terlihat dan secara tidak sengaja memicu sebuah api yang besar. Setelah perjuangan keras dan setelah reptil menggunakan lidahnya untuk menangkap Kano, Sonya berhasil menikam reptil di dada. Namun Kano lah yang mengakhiri monster itu dengan merobek jantungnya. Kano tahu lokasi kuil kuno tempat para juara berlatih. Demi imbalan $3 juta yang dijanjikan Sonya, walau Sonya berbohong, mereka menempuh perjalanan berbahaya. Setelah berjalan kaki melintas gurun, mereka bertemu dengan Liu Kang, salah satu juara yang menggunakan serangan api untuk menghajar Kano setelah ia menghinanya. Liu Kang membawa mereka ke kuil suci yang tersembunyi di pegunungan. Di sana, mereka bertemu dewa petir yang agung, Lord Raiden. Mereka juga menemukan Zack yang sedang dirawat. Raiden menjelaskan bahwa es telah menetralkan luka Zack dan para biksu akan menyembuhkannya. Meskipun butuh waktu, Zack menerima hadiah baru, lengan mekanis. Latihan pun dimulai. Di arena, Cole berlatih mati-matian melawan Kung Lao yang menggunakan topi besinya sebagai senjata mematikan. Cole terus-menerus kalah. Sementara itu, Kano yang terus-menerus menghina rekannya tiba-tiba marah besar dan matanya mulai menyala. Ia menembakkan laser. Kung Lao berhasil menangkisnya dengan topinya, menunjukkan bahwa kekuatan Kano adalah mata laser. Namun Cole masih kesulitan. Raiden menyadari Cole adalah keturunan Hanzo, merasa ia tidak cukup kuat dan membuka portal untuk mengirimnya kembali ke keluarganya. Di luar, Samsung telah mengumpulkan lebih banyak petarung dan salah satunya adalah Cabal mendekati Kano. Cabal menawarkan sejumlah besar uang dan Kano setuju untuk berpindah pihak. Kano menggunakan mata lasernya pada perangkat yang memberi daya pada perisai energi Raiden. Ledakan itu menghancurkan penghalang dan asap hitam memasuki kuil. Saat Samsung dan timnya tiba, pertempuran pecah. Zack melawan Reiko, dan saat Sonya melawan Molina, Kano menusuk ibu jarinya ke luka tusukan Sonya, lalu melemparnya ke bebatuan dan menghancurkan patung di atas menggunakan laser, membuat Sonya tertimpa puing-puing. Zack bangun melihat temannya terperangkap. Dalam keputusasaannya, ia ingin menyelamatkan Sonya. Ia membangkitkan kekuatannya. Lengan mekanisme berevolusi menjadi model yang lebih canggih, memberinya kekuatan untuk menyingkirkan puing-puing dengan mudah. Sementara itu, dalam duel yang menegangkan, Kung Lao melempar topinya ke Samsung. Samsung memanfaatkan momen ini, menyeret Kung Lao dan menghisap jiwanya untuk membunuhnya. Di tempat lain, Cole yang kembali ke rumahnya diserang oleh Goro. Musuh bertumbuh besar dan kuat. Goro menyerang keluarganya. Dalam keputusasaan yang ekstrim untuk melindungi istri dan putrinya, mata Cole mulai bersinar. Kekuatannya akhirnya bangkit. Tubuhnya diselimuti oleh zirah emas. Zirah itu menyerap benturan dan memberinya kekuatan luar biasa. Setelah pertarungan sengit di mana Cole menemukan uppercut terkenalnya. Dan setelah zirah itu memunculkan dua senjata, Cole berhasil memotong salah satu tangan Goro dan menusuk matanya, membunuh monster itu. Raiden merasakan kebangkitan garis keturunan Hanzo dan memindahkan Cole serta para juara yang tersisa ke The Void, ruang di antara alam di mana mereka tidak dapat dilacak. Di sana duel pamungkas terjadi. Zack versus Reiko. Zack menghancurkan palu Reiko dan memukul kepala Reiko hingga tewas seketika. Liu Kang versus Cabal. Liu Kang memanggil naga api raksasa, membakar Cabal hingga menjadi abu. Sonya versus Kano. Setelah duel seru, Sonya akhirnya menusuk patung kurcaci taman ke mata Kano, membunuhnya. Tanda naga langsung muncul di tengah Sonya. Cole versus Molina. Cole kewalahan sampai Sonya muncul dan menggunakan kekuatan barunya, sinar plasma yang menembus perut Molina. Hanya satu pertarungan yang tersisa. Sub-Zero muncul di gym Cole, menyerang dan membukukan zirah Cole. Cole menggunakan kunai Hanzo, tetapi Sub-Zero mengarahkannya kembali. Ketika kunai itu menyentuh darah Cole, ia menyala dengan api. Api itu adalah sinyal. Tiba-tiba tangan Sub-Zero ditusuk rantai.
api telah membawa Hanzo kembali dari neraka. Hanzo yang kini menyebut dirinya Scorpio berhadapan langsung dengan musuh bebuyutannya, Sub-Zero. Bekerjasama dengan Cole, mereka mengalahkan Sub-Zero. Scorpio yang dipenuhi dendam menggunakan napas apinya untuk membakar Sub-Zero hingga tewas. Scorpio berpesan pada Cole untuk menjaga garis keturunannya, lalu menghilang dalam pusaran api. Saat tim berkumpul kembali, Samsung muncul, mengambil mayat Sub-Zero dan bersumpah akan membalas dendam. Raiden mengingatkan semua juara, mereka masih harus memenangkan turnamen. Misi mereka selanjutnya mencari lebih banyak juara Earthlim untuk pertarungan terbesar yang akan datang. Apa yang terjadi pada Scorpio? Apakah klan Hanzo Hasashi benar-benar telah berakhir, atau api balas dendam akan menyala kembali dari abu kekalahan? Samsung telah mundur untuk sementara, tetapi dia mengambil mayat Bihan yang kalah, membuka potensi kegelapan yang jauh lebih mengerikan. Pertarungan sesungguhnya belum usai. Raiden mengingatkan semua juara yang berkumpul, mereka masih harus memenangkan turnamen Mortal Kombat yang sebenarnya ancaman terhadap Earthrealm semakin nyata. Misi mereka sekarang jelas, merekrut lebih banyak pejuang dari seluruh penjuru dunia untuk menghadapi pertarungan terbesar yang menentukan nasib umat manusia. Bagaimana strategi Earthrealm selanjutnya? Siapa juara baru yang akan direkrut? Jika kalian penasaran dengan kelanjutan pertarungan epik ini, jangan lupa subscribe dan bagikan channel SQ7 untuk mengikuti setiap penyelaman kita ke dalam cerita-cerita penuh makna.